Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjani Nur Azizah yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh Ibu DRA Hidayati MS. Setelah presentasi kali ini akan disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan Alda Nur Hasanah, Anjani Nur Azizah, Dinda Yanuar, Risma Yani Fauziah, Rifan Nasbira, dan Karita Anissa Kendede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karita Anissa Kendedes dengan nomor NIM 233456651 jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap 2 menentukan bukti penilaian. Bukti penilaian di sini dimaksudkan untuk menentukan bentuk penilaian apa saja yang akan digunakan dalam pembelajaran. Bukti penilaian ini digunakan untuk mengevaluasi tujuan pembelajaran yang sudah tercapai, di mana Wiggins dan McTighe mengungkapkan ada 6 fase indikator kepemahaman. Yang pertama yaitu menjelaskan atau explain, yaitu kemampuan untuk mengutarakan ide kepada orang lain dengan jelas. Yang kedua, menginterpretasikan atau interpret, yaitu melihat makna dari apa yang telah dipelajari serta menemukan relevansi dengan keadaan diri. Yang ketiga, menerapkan, yaitu apply, atau menggunakan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki untuk dijadikan solusi dalam mempermudah kehidupan. Yang keempat, perspektif atau shift perspektif, yaitu memiliki sudut pandang yang diperoleh dari pengalaman melihat serta mengalami kejadian yang beragam hingga bisa lebih bijaksana dalam bersikap. Yang kelima yaitu empati atau empatis, yaitu memposisikan diri kita sebagai seolah-olah menjadi orang lain agar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut untuk mengambil hikmah yang ada. Dan yang terakhir adalah penilaian diri atau self assessment, yaitu memahami kekuatan, kekurangan diri serta proses berpikir dan memiliki self control. Demikianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Rifan Nazira ingin melanjutkan presentasi mengenai bentuk-bentuk penilaian. Berdasarkan hasil analisis jurnal yang telah kami lakukan, itu terdapat 2 bentuk dari penilaian atau asesmen. Yang pertama ada asesmen formatif dan yang kedua ada asesmen sumatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengetahui sejauh mana pemahaman atau kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Contohnya seperti guru dapat memberikan post-test atau pre-test kepada peserta didik, guru juga dapat memberikan kuis, dan guru juga dapat melakukan observasi atau pengamatan selama peserta didik berdiskusi. Kemudian selanjutnya untuk asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk menentukan tingkat pencapaian peserta didik selama periode tertentu. Contohnya seperti guru dapat memberikan tes berupa ulangan bab atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester dan lain sebagainya. Selanjutnya penjelasan mengenai indikator penentu kualitas bukti-bukti pendukung penilaian. Yang pertama ada validitas, yang kedua realitas, kemudian yang ketiga ada kuantitas. Nah, yang mana yang pertama validitas ini mengacu pada kepatutan dan memadainya interpretasi yang dibuat berdasarkan informasi atau data yang diperoleh. Kemudian realitas ini mengacu pada tingkat kekonsistenan hasil asesmen yang dilakukan. Kemudian untuk kuantitas ini menggunakan berbagai macam bukti yang dapat dipercaya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan bukti penilaian, di mana guru menggunakan 2 tipe penilaian. Yang pertama
evidence atau bukti lainnya. Pengumpulan bukti penilaian mempertimbangkan berbagai metode penilaian. Berikut adalah bentuk-bentuk metode penilaian yang dapat digunakan. Yang pertama itu adalah tugas proyek, di mana tugas proyek ini merupakan pengaplikasian teori atau konsep. Yang kedua itu kuis. Kuis dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa yang berupa permainan singkat seperti benar dan salah. Yang ketiga itu tes adalah sebuah instrumen pengukuran. Yang keempat itu ada pengamatan. Yang kelima itu ada portofolio, dan yang keenam itu ada presentasi, di mana peserta didik menguasai pokok materi yang akan dijelaskannya. Kemudian laporan, dan yang terakhir peer assessment atau student self assessment. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Hadirin sekalian, berikut merupakan sumber referensi yang berasal dari artikel, jurnal, maupun tesis yang kami gunakan untuk menganalisis tahapan kedua dari UBD, yaitu tentukan bukti penilaian. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai bukti penilaian yang dikemukakan oleh penelitian Harunata dan kawan-kawan mengenai yang berjudul The Understanding the Design atau UBD. Nah, pada penelitiannya itu menyatakan bahwa pada tahap kedua, bukti penilaian dapat dilakukan melalui asesmen. Kemudian, bukti yang diperlukan untuk menentukan sejauh mana siswa tersebut telah mencapai pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diidentifikasi di tahap pertama. Nah, selanjutnya penilaian pemahaman pada tahap kedua ini membuat guru harus mampu memilih atau mengembangkan tugas yang mengharuskan siswa menunjukkan sejauh mana mereka mencapai pemahaman yang diidentifikasi di tahap pertama. Kemudian asesmen yang dilakukan juga berupa esai, bermain peran, proyek, dan juga kuis. Nah, kemudian asesmen yang dilakukan biasanya berupa asesmen formatif pada tahap ini. Itu dilakukan di dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk melihat sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Nah, nanti biasanya guru itu menyediakan rubrik-rubrik penilaian untuk menilai tahap asesmen formatif ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Review artikel yang kedua yaitu kontribusi asesmen formatif dalam tahap understanding by design terhadap pemahaman mahasiswa calon guru biologi, dan ditulis oleh Gloria Yulia Sudarmin tahun 2018. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa yang pertama, adanya korelasi antara asesmen formatif dengan pemahaman dikarenakan penerapan asesmen formatif selama proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif dengan strategi yang digunakan berdasarkan tahapan pembelajaran UBD seperti diskusi, presentasi, pembuatan mind map, analisis ilmiah, dan praktikum memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pemahaman. Dan yang ketiga, adapun komponen asesmen formatif yang digunakan yaitu feedback, peer assessment, dan self assessment. Strategi yang digunakan yaitu diskusi, presentasi, mind map, analisis artikel ilmiah, dan praktikum. Hadirin sekalian, berdasarkan analisis artikel yang telah kami lakukan sebelumnya, maka kami dapat merumuskan penerapan tahap bukti penilaian yang disajikan pada tabel berikut. Nah, pada tabel berikut dapat dilihat bahwa bukti penilaian pada materi gelombang itu dinilai dari kemampuan siswa untuk menjelaskan, kemampuan siswa untuk menginterpretasi, dan kemampuan siswa untuk menerapkan. Kemudian,
Kriteria hasil pemahaman siswa itu dinilai berdasarkan bukti penilaian, yaitu ada LKS, hasil diskusi, laporan percobaan, PR atau tugas, dan juga latihan soal. Baiklah, sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anjani Nur Aziza berserta rekan saya dari kelompok 3, pamit undur diri dan meminta maaf apabila ada kesalahan yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.